البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Muqaddimah Tafsir yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, yang mana matanya karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih membahas seputar apa? Seputar 5 kaidah pokok, 5 usul Mu'tazilah. Mu'tazilah itu juga punya landasan pokok ya, 5 perkara yang menurut mereka itu perkara inti yang mereka yakini. Nah, kemarin pertama masalah apa? Tauhid kata mereka. Kita juga punya tauhid katanya. Apa tauhid kalian? Tauhid kami mengisahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dari nama dan sifat. Jadi tauhidnya Mu'tazilah itu kadang arahnya ke Jahmiyah. Jadi Allah Ta'ala itu satu, tunggal, tapi enggak punya nama, enggak punya sifat katanya. Itu tauhid menurut Mu'tazilah. Nah, sekarang pembahasannya masalah apa? Keadilan. Kita juga menegakkan keadilan, kita lihat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, halaman 106 itu bagian tengah, perhatikan. Wa amma adluhum fa min madmunihi anna Allah lam yasha' jami'al kainat wala khalaqaha kullaha wala huwa qadirun 'alaiha kullaha bal 'indahum anna af'alal ibad lan yakhluqaha Allah la khairaha wala syarraha. Allah musta'an. Adapun keadilan menurut mereka, perhatikan ya. Adapun keadilan menurut mereka, termasuk makna keadilan tersebut adalah bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah mewujudkan semua alam semesta ini. Bayangkan, Allah Ta'ala tidak mewujudkan alam semesta semuanya, tidak pula menciptakan semuanya, tidak pula mampu untuk mewujudkan semuanya. Ini menurut mereka ya. Bal indahum, bahkan menurut mereka, anna af'al ibad lan yakhluqallahu la khairaha wala syarraha. Ini menurut mereka bahwasanya perbuatan hamba Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakannya dan tidak mewujudkannya. Baik perbuatan yang jelek, perbuatan bagus, Allah Taala tidak menciptakannya. Ini keliru atau benar ini? Keliru atau benar? Keliru. Bahkan perbuatan hamba Allah Taala yang menciptakannya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Karim, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Jadi perbuatan kita dan kita sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Mu'tazilah, bahkan perbuatan hamba itu Allah Taala tidak menciptakannya, la khaira wa la syarra. Tidak perbuatan baik, tidak pula perbuatan jeleknya. Allah Taala enggak menciptakannya katanya. Allah musta'an, seperti itu. Kita lihat lagi. Walam yurid illa ma amarahu bi syar'an. Allah Taala tidak punya keinginan kecuali yang Allah Taala perintahkan secara syariat saja. Wa masima dzalik, adapun selain itu fa innahu yakunu bi ghairi masyiatih, semua terjadi tanpa ada kehendaknya. Antum berbuat, antum makan, antum minum, antum belajar, antum duduk, itu bukan kehendak Allah Taala. Paham ya? Ini pendapat yang sangat keliru. Karena apa? Mu'tazilah ternyata menukilkan dan juga berkeyakinan seperti apa? Qadariyah. Ya enggak? Qadariyah kan mengatakan apa? Perbuatan hamba ciptaan siapa? Ciptaan hamba itu sendiri. Jadi hamba berbuat, berkehendak bukan karena kehendak Allah Ta'ala, tapi karena dia sendiri menciptakannya. Paham ya? Itu Qadariyah. Allah musta'an. Kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Naam, atau kata ya barakallahu fikum, qala syarih wa sabahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadha huwal 'adl 'indahum. Inilah keadilan menurut mereka. Yaqulun, mereka mengatakan innallaha la yasha' kulla syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghendaki segala sesuatu. Ini, tidak menghendaki segala sesuatu. Jadi antum berbuat, antum berkehendak itu tanpa kehendak Allah Ta'ala. Ini keliru atau benar Abdul Aziz? Keliru. Kita berkehendak tentunya sesuai dengan apa? Takdir dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Kalian tidaklah berkehendak kecuali Rabb semesta alam telah menghendakinya. Faham ya? Jadi harus dipahami baik-baik. Kita lihat lagi. Wa af'alul ibad la yasha'uha. Perbuatan hamba Allah Ta'ala tidak menghendakinya. Ini keliru. Nah, wala khalaqa kulla syai', dan Allah Ta'ala tidak menciptakan segala sesuatu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan law kana Allahu yasha' af'alul ibad. Ini penting menurut mereka ini ya. Kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki perbuatan hamba, wa yakhluquha, dan Allah Ta'ala menciptakannya, summa yu'adzibuhum, kemudian Allah Ta'ala mengadab mereka, fa hadzal dzulmun, ini kezaliman kata mereka. Paham belum? Menurut mereka, kalau Allah Ta'ala menghendaki perbuatan hamba kan ada yang berbuat syirik, ada yang berbuat kebid'ahan, ada yang berbuat
kekufuran. Nah, kalau Allah Ta'ala menghendaki perbuatan tersebut, kemudian Allah Ta'ala menghukum mereka, berarti Allah Ta'ala zalim kata mereka. Allahumma musta'an. Kita katakan enggak benar, karena hamba punya apa? Pilihan. Hamba dikasih pilihan, milih mana gitu loh. Ada dua jalan, halus sama jalan yang kasar. Dia malah milih yang kasar. Pilihan siapa ini? Pilihan hamba. Memang semua kehendak Allah Ta'ala, tapi pilihan hamba. Sehingga ketika hamba milih yang kasar tadi dihukum, itu bukan kezaliman tapi keadilan. Paham belum? Nah, dimilih jalan yang lurus atau jalan yang bengkok, malah milih jalan yang bengkok. Itu pilihan. Jadi hamba enggak bisa terlepas dari pilihan. Semua hamba punya pilihan. Karena kalau kita hilangkan hamba dari pilihan, berarti kita mengikuti pendapat siapa? Jabriyah. Ya enggak? Pendapat Jabriyah mengatakan hamba itu perbuatan dipaksa, enggak punya pilihan sama sekali. Nah, secara wakil, kenyataan, realita, logika, akal kita, yang namanya hamba manusia itu punya pilihan atau tidak? Hamzah? Punya pilihan enggak? Punya pilihan. Taruhlah sekarang contoh yang sangat nyata dan terbukti akurat, barakallahu fikum. Di depan antum ada dua mangkok. Dua mangkok ini ya. Ada dua mangkok. Nah, Abdul Aziz, ada dua mangkok di depan antum. Satunya mangkok isinya nasi dan tempe. Satunya mangkok isinya bakso, jumbo. Paham ya? Kira-kira antum diam gini aja, wah sana enggak bisa milih ini. Enggak punya pilihan. Atau milih kira-kira? Hah? Milih karena hamba punya pilihan. Menunjukkan bahwasanya dia punya pilihan. Enggak mungkin dia enggak milih, mana terpaksa nih, terpaksa makan bakso. Enggak terpaksa, milih dia. Kalau dia ngomong terpaksa keliru enggak? Hah? Keliru. Di depannya ada dua mangkok, bakso sama nasi campur tempe tadi itu. Dia milih bakso atau terpaksa? Milih. Kalau dia bilang anak terpaksa makan bakso, enggak terpaksa di situ. Paham ya? Jadi hamba punya pilihan. Hamba punya pilihan ya, jangan sampai keliru. Kita lihat sini. Fa idza qulna lam yasha'ha wa lam yakhluqha. Kalau kita katakan Allah Ta'ala tidak mewujudkannya dan tidak menciptakannya, wa yu'adzibuhum, dan kemudian Allah Ta'ala mengadab mereka li'annahum humul ladzina sya'uha, dikarenakan mereka manusia itu yang menghendakinya, wa aujaduha, dan yang mewujudkannya, sara dzalika adlan, itu baru keadilan. Menurut mereka itu Allah Ta'ala bukan yang menciptakan. Paham ya? Perbuatan hamba bukan ciptaan Allah. Hamba sendiri pun bukan ciptaan Allah katanya. Nah, terus bagaimana? Hamba punya kehendak sendiri. Ciptaan apa? Menciptakan perbuatan sendiri. Kita bantah dengan ayat yang pendek simpel tadi itu, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kalian dan perbuatan kita. Kita dan perbuatan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Wa hadza law ta'ti bihi al-li'ami wa tahaddatsahu bi hadzal hadits wa faqaka fawran. Ya, penting. Kalau pendapat seperti ini didatangkan, dibawa di tempat orang awam, orang yang tidak paham agama, antum ajak bicara dengan pembicaraan seperti ini, akan mencocoki apa? Akan mencocokimu. Langsung dah. Enggak perlu panjang lebar, langsung oh iya benar. Allah Ta'ala zalim ya. Kenapa? Karena kita berbuat jelek, Allah Ta'ala yang menakdirkan. Ujung-ujungnya kita diadab juga. Zalim berarti. Ini kalau seandainya pendapat ini kita bawa ke orang awam pasti langsung menerima gitu loh. Paham ya? Nah, waqala hadza sahih. Orang awam akan mengatakan, benar ini pendapatnya. Kaifallahu yasha'u af'alahum wa yakhluqu af'alahum tsumma yu'adzibuhum 'alaiha. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan? Allah Ta'ala menghendaki perbuatan mereka, menciptakan perbuatan mereka, kemudian mengadab mereka juga atas perbuatan tersebut. Fahum qalu, mereka akan mengatakan hadza dzulmun, ini kezaliman. Paham enggak ini pembahasannya ini? Pendapat Mu'tazilah ini kalau dibawa ke orang awam yang tidak tahu ilmunya, dia akan mengatakan iya, benar juga ya. Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Kita berbuat maksiat, takdir Allah juga. Tapi kenapa kita dihukum juga itu loh? Paham belum? Oh, ini berarti kezaliman. Itu kalau menurut orang awam. Dengan versi Mu'tazilah itu bahaya sekali. Yang kita lihat, idzan fallahu 'azza wa jalla lam yasha'af 'al-'abdi wa la khalaqaha. Ini. Jika demikian berarti Allah Ta'ala tidak menciptakan perbuatan hamba dan tidak pula menciptakannya, tidak mewujudkan perbuatan hamba, tidak pula menciptakannya. Ini akhirnya kesimpulannya orang awam seperti itu. Wallahu musta'an. Naam. Wa naqulu lahum, kita katakan kepada mereka raddan ala qaulihim, bantahan terhadap ucapan mereka. Perhatikan. Nah, barakallahu fikum, kita katakan kepada mereka sebagai bantahan terhadap ucapan mereka, hadza fil haqiqah ta'tilun wa tanaqqusun lil khaliq. Ini pada hakikatnya adalah ta'til, bentuk penolakan, wa tanaqqusun, dan juga merendahkan, menganggap kurang lil khaliq terhadap pencipta. An yakuna fi mulkihi ma la yasha'u wa la yuridu. Menganggap bahwasanya ada di dalam kekuasaan Allah Ta'ala perkara yang Allah Ta'ala tidak menghendaki dan tidak menginginkannya. Enggak mungkin semuanya Allah Ta'ala kehendaki. Paham ya? Ketika antum duduk, makan, minum, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Cuman hamba tetap apa?
Tidak ditiadakan padanya pilihan, tetap punya pilihan gitu loh. Tetap punya pilihan, jangan sampai keliru ya. Naam. Au an yakuna hunaka khalqun lam yakum bihi. Atau di sana ada makhluk yang tidak bisa, atau di sana ada makhluk yang apa? Yang bisa tegak tanpa Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ayakuna hunaka khalqun lam yakum bihi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya atau juga dikatakan di sana ada apa? Ada makhluk yang barakallahu fikum yang tidak bisa tegak kecuali dengannya. Paham ya? Enggak ada. Semuanya tegak dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaisallahu walladzi khalaqah. Dan Allah taala bukanlah yang menciptakannya katanya. Wa hadza ma'na qouli Allahu khaliqu kulli syai'. Inilah makna firman Allah taala, Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Tsumma naqul, kemudian kita katakan inna dzulma muntafin bi amrayn ma'qul wa manqul. Kemudian apa? Kedzaliman tersebut ditiadakan dari dua sisi, ma'qul wa manqul. Secara akal, secara manqul dalil. Secara akal dan secara apa? Dalil. Secara akal, untuk dalilnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Secara akal sekarang gini. Orang itu manusia diberi akal atau tidak? Diberi akal untuk apa sih akal diberikan kepada kita semuanya? Untuk apa, Abdul Aziz? Untuk apa? Untuk berpikir dan memilih gitu loh. Faham Ihsan? Untuk apa nanti akal Ihsan? Akal untuk apa tadi? Untuk berpikir, untuk milih gitu loh, milih yang jalan yang baik atau jalan yang buruk, jalan yang lurus atau jalan yang bengkok. Sehingga ketika dia malah milih jalan yang bengkok, jalan yang batil, berarti pilihan dia gitu loh. Kita lihat. Karena manusia itu secara takdir Allah Taala berikan akal kepadanya, mengetahui dan mengerti mana yang baik, mana yang buruk, sehingga punya pilihan. Beda sama bahimah. Apa bahimah itu? Binatang ternak seperti kambing, sapi, mentok, bebek, itu punya akal enggak? Dan di kepala itu apa itu? Otak. Paham ya? Nah, akal enggak punya tapi otak punya. Tapi kan di situ kita lihat posisinya, barakallahu fikum. Orang berpikiran bukan dengan otak, dengan akal. Akal ini yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau hewan punyalah otak dia, tapi akal enggak punya. Tapi manusia punya otak dan punya akal. Nah, di situ berarti apa? Ketika hamba justru memilih kebatilan, memilih yang rusak, kemudian Allah Taala azab, Allah Taala hukum, itu adil atau tidak? Keadilan. Karena apa? Karena itu pilihan hamba sendiri gitu loh. Dengan apa? Dengan diletakkan akal pada hamba tadi itu. Kemudian hamba ketika memilih kebaikan dan Allah Taala balas dengan kebaikan, itu bentuk apa? Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya secara akal terbantahkan ya, bahwasanya hamba itu tidak mungkin dia berbuat tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan enggak mungkin hamba itu tidak punya pilihan. Bahkan semua hamba di dalam perbuatannya sehari-hari pasti punya pilihan. Memilih yang baik atau yang buruk, itu pilihan hamba tersebut. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.